Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memainkan dua laga babak kualifikasi Piala Dunia 2025 lawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Sintayong pun menginginkan hasil optimal pada dua laga tersebut. Pasalnya dua laga ini sangat penting untuk menentukan nasib skuad Garuda ke putaran ketiga. Untuk itu laga melawan Tanzania akan jadi pemanasan bagi para pemain. Lebih dari itu, laga ini pun akan dipakai untuk mengukur kondisi para pemain. Sementara itu dalam laga melawan Tanzania, Sintayong dipastikan akan menurunkan seluruh pemainnya. Untuk posisi kiper Hernando Ari Sutaryadi diprediksi kemungkinan besar jadi pilihan utama Sintayong. Beralih di pertahanan, Rizky Ridho kecil kemungkinan akan dicadangkan. Begitu pula dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh jika menggunakan skema 3 back. Sementara kemungkinan besar yang akan mengisi back sayap kanan adalah Asnawi Magualam Bahar. Untuk back sayap kiri akan diberikan ke Zain Patinama. Namun ia dipastikan akan mendapatkan persaingan dari Nathan dan Arhan. Menuju ke lini tengah, persaingan pun relatif ketat. Jika melihat statistik pemain bersama klub, Ivar Jenner dan Tom Haye bakal jadi pilihan. Sementara untuk ujung tombak tak ada pilihan pasti. Rafael Strijk, Dimas Derajat dan Ragnar Oratmangun sama-sama punya peluang. Adapun posisi penyerang sayap kemungkinan besar diberikan ke Yaakob Sayuri di kanan dan Marcelino Ferdinand di kiri. Dalam situasi ini, Egy Maulana Fikri menjadi pelapis. Dua pemain Timnas Indonesia dipastikan absen dalam laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada hari Minggu 2 Juli. Adalah Justin Hubner dan J.Izes yang masing-masing baru akan tiba di tanah air pada tanggal 2 Juni dan 5 Juli. Hal ini lantaran J.Izes masih harus menjalani pertandingan final playoff promosi ke Serie A 2024-2025 bersama dengan klubnya Venezia. Sedangkan Hubner harus bersama Cerezo Osaka. Sepertinya STY tak akan kekurangan pemain, karena untuk menutup kekurangan pemain ini yang belum bergabung, Sintayong berencana memanggil pemain baru. Namun nama-namanya baru akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Pemusatan latihan Timnas Indonesia sudah dimulai di lapangan ABC Senayan, Jakarta sejak Selasa sore kemarin. Berbagai sesi dijalankan, salah satunya adalah rondo, atau yang lazim disebut dengan kucing-kucingan. Terlihat 4 pemain Timnas Indonesia yang membuat lingkaran adalah Ragnar Oratmangun, Asnawi Magualam, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya. Mereka berupaya agar si kulit bundar yang dikuasai tidak direbut oleh Tom Haye yang bertugas sebagai lawan. Dalam sebuah kesempatan, Egy Maulana Fikri yang menguasai bola dihadapkan dengan Tom Haye. Dengan tenang, Egy Maulana Fikri menggoloki Tom Haye yang menurut laman transfer market saat ini memiliki harga transfer 52 miliar rupiah. Setelah dikolongi Egy Maulana Fikri, Tom Haye pun langsung melepaskan candaan, yakni memegang leher pemain Dewa United tersebut. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye mengaku enjoy menikmati latihan siksaan yang diberikan oleh pelatih Sintayong. Meski berat, menurutnya ini bagus sebagai persiapan fisik menatap pertandingan. Namun ia sedikit mengeluhkan soal cuaca. Meski sudah mulai terbiasa, ia mengakui situasinya jauh berbeda dengan Eropa. Akan tetapi Tom Haye mengaku tidak sabar untuk debut di Stadion GBK dan merasakan langsung riuh dukungan penonton. Ia pun yakin target itu tercapai asalkan bekerja keras. Bahkan gelandang Timnas Indonesia Tom Haye tak segan tebar ancaman pada lawan-lawannya. Dengan percaya diri, Tom Haye menekankan bahwa Timnas Indonesia sendiri saat ini punya kualitas sehingga musuh-musuhnya harus waspada. Karena sekarang Timnas Indonesia tak gentar siapapun lawannya. Zain Patinama tidak nampak kesulitan saat menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Pemain berposisi bek sayap kiri itu mengungkapkan bahwa dirinya bisa langsung nyetel dengan rekan-rekannya di skuad Garuda lantaran tetap berlatih saat berlibur. Pasalnya sambil liburan di Bali, Patinama memutuskan untuk tetap menjalani latihan untuk menjaga kondisinya tetap bugar. Di samping itu, di luar sepak bola, rupanya kini Patinama juga menjadi bintang iklan. Ia belum lama ini menjadi bintang iklan produk cuci muka. Ia mempromosikan produknya menggunakan bahasa Indonesia. Hal seperti ini memang lazim untuk pemain Timnas. Bahkan Sintayong pun juga melakukan hal yang sama, membintangi beberapa iklan baik produk Indonesia maupun Korea. Kebersamaan seluruh pemain Timnas memang selalu menarik untuk diikuti.
Belakangan ini, Ragnar Oratmangun kedapatan mengusili koleganya di timnas Indonesia, Sandy Walsh. Dalam video tersebut, Ragnar terlihat mengetuk pintu kamar hotel koleganya itu. Akan tetapi pemain milik FC Groningen itu justru jongkok di depan kamar hotel dan merekamnya. Di sisi lain, Sandy Walsh kemudian membuka pintu karena ada ketukan. Akan tetapi ketika pintu sudah terbuka, pemain KV Backlet ini kaget dan sempat mundur ke belakang karena diusili oleh Ragnar. Menariknya, kedua pemain ini juga sama-sama merekam momen tersebut. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia sudah berada di level yang berbeda saat ini. Menargetkan kompetisi tingkat Asia, bahkan langkah di World Cup pun bukan lagi menjadi sebuah imajinasi. Untuk itu, melihat jadwal yang cukup padat, Sintayong mengaku bakal berdiskusi dengan Ketum PSSI Erick Thohir terkait peluang membentuk dua timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berdekatan dengan Piala AFF 2024. Dalam hal ini, Sintayong memiliki pandangan tersendiri di Piala AFF 2024. Menurutnya, timnas Indonesia lebih fokus di kompetisi Asia dibandingkan ASEAN. Media Vietnam Soha memberikan sorotan terhadap perselisihan antara pelatih Indonesia Sintayong dengan salah satu pemainnya Elkan Bagot. Media Vietnam Soha menyebut Elkan Bagot telah melakukan tindakan indisipliner, sehingga ia tak dipanggil ke skuad Garuda. Tak hanya menyoroti Elkan Bagot, Soha pun juga menyoroti ketegasan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menanggapi absennya Bagot dari pemanggilan skuad Garuda, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji menyebut, tak ada alasan khusus mengapa bek jangkung itu tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Sumarji justru meminta media untuk menanyakan langsung kepada sang pemain. Perial tak masuk ke dalam daftar panggil. Pemain timnas wanita Indonesia Claudia Schönemann menangis pada laga uji coba internasional melawan Singapura. Dia merasa terharu melihat dukungan dari para supporter tanah air yang hadir di stadion. Dalam kemenangan 5-1 ini, Claudia sendiri tampil gacor pada laga tersebut. Dia menciptakan gol indah menambah keunggulan timnas wanita Indonesia di menit ke-64. Pemain yang saat ini berusia 15 tahun itu melesatkan tembakan jarak jauh yang sukses menembus gawang lawan. Di laga itu, Claudia menyumbangkan 2 buah gol. 1 gol sisanya diperoleh lewat tendangan penalti pada menit ke-87. Claudia pun senang timnya bermain baik di laga tersebut. Supporter yang mendukung pun langsung di stadion disebut sangat luar biasa. Kehadiran mereka bagi Claudia menjadi motivasi besar dalam bermain. Dua pemain timnas Indonesia berpotensi menghadapi Manchester United di laga Eropa 2024-2025. Jika kondisi itu terjadi, tentu membuat bangga pelatih timnas Indonesia Sintayong, mengingat ada anak asuhnya yang menghadapi salah satu klub besar dunia. Mereka ialah Tom Haye dan Calvin Verdong. Untuk diketahui, setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024 ini, Tom Haye belum tahu kemana akan berlabuh. Namun beredar kabar, gelandang 29 tahun itu masuk radar klub asal Prancis OGC Nice. Sementara Calvin Verdong, kabarnya masuk radar AS Alkmaar. Seperti OGC Nice, AS Alkmaar juga berhak mentas di Liga Eropa 2024-2025. Efek keberhasilan mereka finish keempat di Liga Belanda 2023-2024.